Sudah belum sih? Monggo kita awali dengan sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtah maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa zawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, dan kita sudah sampai kepada fasal tentang siapa saja yang haram ketika dia tidak punya wudu. Apa saja yang haram dilakukan ketika dia tidak punya wudu. Terus apa saja yang haram dilakukan ketika dia sedang junub. Kemudian apa saja yang haram dilakukan ketika dia sedang haid. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, fasal. Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang batal wudu'nya, maka haram baginya 4 hal.
Jadi ketika kita nggak punya wudu, sedang dalam keadaan hadas kecil, maka haram kita melakukan 4 hal ini. Kalau kita lakukan maka berdosa, karena haram itu artinya adalah kalau kita lakukan ya kita berpahala, kalau memang kita meninggalkan karena taat kepada Allah, dan kalau kita melakukan itu hukumnya berdosa. Maka haram baginya 4 hal bagi orang yang tidak punya wudu. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama adalah as-salatu, salat. Jadi gak boleh kita berwudu dalam keadaan, tidak boleh kita salat dalam keadaan tidak punya wudu. Makanya dikatakan bahwa syarat sahnya salat itu berwudu, termasuk meskipun salat yang kita lakukan salat jenazah. Salat jenazah itu ya tidak sama seperti salat-salat biasanya. Berapa rakaat Pak salat jenazah? Berapa? Ini biar gak ngantuk langsung tak tanya langsung. Salat jenazah berapa rakaat? Ini gak ada yang salat jenazah, gak ada yang mati. Salat jenazah itu ya gak ada rakaatnya. Ya, jadi gak ada rakaatnya, cuma 4 takbir. Meskipun sholat jenazah, meskipun gak ada sujud, gak ada rukuk, gak ada tasyahud awal, gak ada tasyahud akhir, gak ada ada salamnya, cuma berdiri saja takbir 4 kali, tetap wajib kita punya wudu. Dan kalau kita sholat gak pakai wudu maka hukumnya haram, dosa. Termasuk meskipun kita hanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita mendengar bacaan ayat sajadah atau kita membaca ayat sajadah. Misalkan dalam surat Al-Alaq, nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di situ ayat sajadah, maka dianjurkan bagi yang punya wudu langsung sujud. Tapi bagi yang enggak punya wudu maka dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Jadi itu harus punya wudu itu. Termasuk sujud syukur. Kalau misalkan kita mendapatkan nikmat secara tiba-tiba ketika kita mau sujud syukur, gak asal sujud, tapi kita harus punya wudu. Makanya orang yang main bola kemudian nyetak gol kemudian dia sujud, itu bukan sujud syukur, itu hanya selebrasi sujud, ya, karena tidak sah. Meskipun kita sujud syukur harus menutup aurat, meskipun kita sujud syukur harus punya wudu, meskipun sujud syukur kita harus suci. Makanya kalau memang benar-benar niat sujud syukur habis nyetak gol, langsung nyari keran, nyari keran, wudu, sarungnya disiapkan, Allahu Akbar, ngadep kiblat, gak sembarangan. Kalau misalkan yang dilakukan pemain bola ya tidak memenuhi, berarti hanya selebrasi saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang haram bagi orang yang gak punya wudu adalah, yang pertama adalah as-salatu, salat. Yang kedua adalah at-tawafu, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu tawaf, dan itu harus dalam keadaan punya wudu. Kalau gak punya wudu ya harus wudu. Makanya kalau di sana karena kondisinya darurat, ya, laki-laki perempuan ya nyampur, dan kadang-kadang secara tidak sengaja kita tersentuh, maka solusinya adalah bisa kita berwudu dengan caranya mazhab Maliki. Kalau wudunya kita dengan caranya mazhab Maliki, maka otomatis batal wudunya juga ikut caranya mazhab Maliki. Cara wudunya mazhab Maliki hampir sama dengan wudunya mazhab Syafi'i, kecuali ketika basuh wajah harus sambil digosok. Ini bukan sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, menggosok wajah, menggosok tangan, menggosok kaki, menggosok anggota wudu itu cuma sunnah. Tapi kalau mazhab Maliki wajib. Begitu juga ketika mengusap kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i
cuma sebagian saja, sehelai, 2 helai, 3 helai itu sudah dianggap mengusap kepala. Tapi kalau mazhab Maliki full kepala dari depan ke belakang. Nah, kalau wudhu kita itu mengikuti mazhab Maliki, maka batal wudhunya juga ikut. Jadi harus satu qadhiyah, satu paket, gak boleh campur-campur. Ustadz, saya wudhunya mazhab Syafi'i tapi batal wudhunya ikut Maliki. Itu namanya talfik, mencampur adukkan mazhab, diambil yang enak-enaknya, gak boleh. Dan hukumnya, ya para ulama mengatakan tidak diperkenankan, bahkan ada yang mengatakan haram. Jadi kalau wudhunya sudah ikut mazhab Maliki, maka batal wudhunya ikut mazhab Maliki. Batal wudhunya apa kalau mazhab Maliki? Jadi lebih gampang. Kalau mazhab Syafi'i kesentuh perempuan sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, istri atau istrinya orang lain, batal. Tapi kalau mazhab Maliki, kalau nggak sengaja nggak syahwat, maka tidak batal. Makanya ketika tawaf kesentuh dengan perempuan, kalau kita wudhunya mazhab Maliki, lanjutkan 7 kali tawafan. Tapi kalau kita ikut mazhab Syafi'i, wudhunya mazhab Syafi'i kesentuh, batal. Cari wudhunya itu ya lumayan jauh, lumayan. Nah, pertanyaan sekarang, ketika kita misalkan muter Ka'bah sudah dapat 3 kali putaran, lah kok ternyata batal, entah itu buang angin atau hal-hal yang membatalkan yang lainnya. Pertanyaannya, ketika kita sudah wudhu mau tawaf lagi, lanjut ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, atau dihitung dari awal? Hah? Gimana? Diulang dari awal atau lanjut? Lanjut, gak usah di awal. Tapi yang jadi masalah itu cari tempat wudhu, ya lumayan jauh kalau di sana. Makanya solusi agar kita saat kesentuh tidak batal, ya kita wudhunya mazhab Maliki. Jadi yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu harus posisinya punya wudhu, dan tawaf itu sama dengan sholat, cuma bedanya kalau sholat gak boleh ngomong, kalau tawaf boleh, cuma ngomongnya harus yang baik-baik, dianjurkan doa-doa saja. Nah, itu tawaf. Yang ketiga, wa massul mushafi, menyentuh mushaf. Jadi menyentuh mushaf bagi orang yang gak punya wudhu gak boleh, haram. Nyentuh gak boleh. Jadi kalau kita mau menyentuh mushaf harus punya wudhu. Termasuk wahamluhu, yang keempat adalah membawa mushaf, itu juga harus punya wudhu. Ya, jadi 4 hal ini bagi orang yang tidak punya wudhu diharamkan. Yang pertama sholat, 2 tawaf, 3 menyentuh mushaf, yang keempat adalah membawa mushaf. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau membaca mushaf? Tadi kan yang haram menyentuh dan membawa. Bagi orang yang tidak punya wudhu nggak boleh nyentuh, nggak boleh bawa mushaf. Sekarang bagi orang yang membaca mushaf, apakah wajib punya wudhu? Apakah orang yang membaca mushaf wajib, yang membaca Al-Quran, bukan membaca mushaf, yang membaca Al-Quran wajib berwudhu? Ayo, mulai bingung. Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran apa bukan? Kira-kira setiap baca basmalah ketika makan pasti punya wudhu atau tidak? Enggak loh. Ketika kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, itu Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Ketika kita selesai makan, apakah kita selalu punya wudhu ketika mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin? Ketika ada orang terkena musibah, kita membaca Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu Al-Quran bukan? Al-Quran. Apakah kita pasti punya wudhu ketika membaca Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Jadi bedakan kita membaca Al-Quran, ya, dengan membaca pegang mushaf, beda itu. Kalau membacanya dengan menyentuh mushaf, maka wajib punya wudhu, karena tadi ada aturan menyentuh mushaf harus punya wudhu. Tapi kalau membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, lewat hafalan kita, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Baqarah, lewat hafalan tanpa nyentuh mushaf, maka tidak apa-apa kalau kita tidak punya wudhu. Berwudhu hanya sunnah.
kalau hanya membaca tanpa mushaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah sekarang bagaimana kalau kita membaca Al-Quran yang ada di HP? Apakah wajib berwudu atau tidak? Halo? HP berbeda dengan mushaf Al-Quran yang lembaran-lembaran. Yang wajib punya wudu adalah yang berupa lembaran-lembaran. Kalau yang di HP itu tidak dikriteriakan sebagai mushaf, maka tidak wajib berwudu, hanya dianjurkan berwudu. Kenapa? Ada sebagian qaul yang mengatakan pokoknya kalau ada tulisan Al-Quran baik di HP maupun dimanapun harus berwudu. Ada pendapat fikih yang mengatakan wajib, cuma mayoritas ulama mengatakan tidak termasuk mushaf dan tidak wajib berwudu, cuma dianjurkan saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu 4 hal yang haram dilakukan bagi orang yang tidak punya wudu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjutkan sampai di sini ada pertanyaan? Monggo Pak, silahkan. Sebentar nggak kedengaran. Monggo, gimana? Untuk mengkategorikan apa itu mushaf gitu ya. Terjemah. Ya. Apakah Quran terjemahan termasuk mushaf? Apakah menyentuh Quran terjemahan harus berwudu? Nah, kalau yang sepakat semuanya itu adalah Quran yang tanpa terjemahan, itu semuanya sepakat. Yang cuma tulisan Arab itu semuanya sepakat wajib berwudu. Nah sedangkan yang terjemahan, misalkan ada yang per kata, ada yang per kalimat, betul? Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ada yang langsung dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ternyata dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan itu termasuk mushaf. Jadi kalau cuma Al-Quran terjemahan saja itu termasuk mushaf yang wajib berwudu ketika menyentuh. Yang tidak wajib berwudu ketika menyentuh itu kalau berupa tafsir Al-Quran. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu membedakan antara terjemah Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Kalau yang terjemah Al-Quran seperti yang saya contohkan tadi itu masih tergolong mushaf, sehingga orang yang nyentuh tetap berwudu. Itu bukan tafsir. Berbeda kalau tafsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Munir. Kalau cirinya tafsir itu kalimat Qur'annya sedikit, penjelasannya banyak. Nah kalau yang ini tidak wajib berwudu, hanya dianjurkan saja untuk berwudu. Jadi kriteria menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yang masih dikatakan mushaf, Al-Quran full bahasa Arab, Al-Quran plus terjemahan. Kalau Al-Quran tafsir itu tidak termasuk mushaf dan tidak wajib berwudu, cuma sunnah. Tapi orang-orang yang terjadi, enggak ini Quran terjemahan, enggak apa-apa disentuh. Tapi ternyata kan perkataan ulama beda. Nah kita manut sama ulama. Kalau bisa usahakan yang ada hubungannya dengan Al-Quran wudu. Bahkan kalau para ulama terdahulu mau baca hadis, dia wudu, pakai minyak wangi, pakai jubah yang paling bagus. Imam Malik ketika mau baca hadis mandi dulu, dandan yang rapi, pakai imamah, pakai surban, terus apa? Pakai minyak wangi yang wangi, duduknya bersila, ngadep ke kiblat, baru mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu cuma baca hadis, tapi akhlaknya untuk membaca sabdanya Nabi sudah luar biasa. Apalagi kalau kita membaca firman-Nya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, monggo sebelum dilanjut. Cukup? Wes, berarti ditutup. Cukup. Cepat ya. Cepat sekarang berarti. Yes, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Yang berikutnya wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Nah, sekarang bagi orang yang junub, kalau bagi orang yang wudu, yang enggak punya wudu cuma 4. Kalau bagi orang yang junub ini lebih banyak, yaitu haram melakukan 6 perkara. Di samping 4 yang tadi disebutkan, ada tambahan 2 lagi. Ya, jadi di samping sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, maka ada tambahan lagi yang kelima adalah wal-lubthu fil masjid, berdiam di masjid. Orang junub tidak boleh masuk masjid. Dan yang keenam, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi tidak hanya menyentuh, tidak hanya membawa, membaca Al-Quran nggak boleh, kecuali kalau niatnya zikir yang biasa kita pakai sehari-hari. Baca basmalah ketika kita makan, itu niatnya zikir kan? Pasti niatnya zikir. Ketika kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu niat baca Quran apa niat zikir? Niat zikir. Atau niatnya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pasti niatnya doa, bukan niat membaca Al-Quran. Tapi kalau diniatkan membaca Al-Quran, hukumnya haram. Maka orang yang junub ada tambahan 2, yaitu haram berdiam diri di masjid dan juga haram membaca Al-Quran. Makanya kalau kita habis berhubungan suami istri, ya jangan baca Quran. Kalau kita mau makan, usahakan wudhu dulu. Ketika kita mau membaca basmalah, niatkan kalau itu berzikir, bukan niat membaca Al-Quran. Kalau niat membaca Al-Quran, hukumnya haram. Kalau kita ketika ketika kita junub, gak mampu untuk mandi di malam harinya itu, maka minimal ketika mau tidur berwudu terlebih dahulu. Syukur-syukur kalau bisa mandi setelah selesainya itu. Jadi ada 6 bagi orang yang junub. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima berdiam di masjid, dan yang keenam adalah membaca Al-Quran. Itu bagi yang junub. Oke, sebelum dilanjutkan, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalau saya nggak sambil berkomunikasi, saya khawatir tidur ini ya. Masalahnya subuhnya loh, sekarang wis jam 4 kurang 20 menit. Jam 4 kurang 20 menit. Ya lumayan ya, lumayan malam masih ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, monggo. Monggo Mbah, silakan Mbah. Gimana? Apakah? Oh ya. Ya. Apakah itu keharaman-keharaman tadi termasuk yang tayamum? Tayamum itu perlu kita ketahui itu adalah pengganti dari wudu. Pengganti dari wudu ketika misalkan tidak ada air. Nanti akan ada pembahasan. Tidak ada airnya seperti apa? Apakah cuma di rumah saja atau harus nyari? Ada jaraknya, nyarinya itu berapa meter ke sana, ke segala penjuru arah. Tidak hanya nyari di rumah, kok di rumah nggak ada air langsung tayamum, enggak. Bahkan sampai kilometer nanti akan dibahas. Nah, penggantinya adalah tayamum kalau memang sudah tidak ditemukan air, atau air ada tapi dia dalam keadaan sakit, maka boleh tayamum. Nah, kalau dia melakukan pengganti wudhu, yaitu dengan tayamum, ya sama posisinya. Karena ketika kita hadas kecil, kalau memang tidak bisa wudhu, maka penggantinya tayamum. Kita hadas besar dalam keadaan junub dan kita nggak bisa wudhu, maka tetap penggantinya adalah tayamum. Ya sudah, cuma mengusap wajah dan mengusap tangan gitu Bah. Ada lagi pertanyaan? Monggo Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ya, saking rajinnya haid pun sholat ya. Padahal bapak-bapak yang nggak haid ya nggak sholat ya, repot itu. Oke, sekaligus nanti saya bacakan. Bagaimana kalau seandainya lupa kalau kita ini kondisinya haid,
Kita sholat sampai selesai, ya, sholat sampai selesai. Namanya lupa itu tidak ada hukumnya, ya. Kalau namanya lupa tidak berdosa, aman. Bahkan kalau seandainya kita benar-benar lupa nggak sholat, padahal kan sholat adalah kewajiban, maka itu pun tidak dosa. Kalau benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa. Karena ada uzur sholat itu dua. A'dzarus sholati isnan. Uzur sholat itu dua. Yang pertama adalah tidur, yang kedua adalah lupa. Kalau ada orang ketiduran karena benar-benar capek, jam 9 pagi tidur, bangunnya jam 6 maghrib misalkan, dia meninggalkan duhur, asar. Apakah dia berdosa? Karena karena alasannya adalah tidur, dan memang benar-benar dia tidur, bukan pura-pura tidur, gak sempat bangun sedikit pun, maka dia tidak berdosa. Cukup ketika dia bangun langsung diqodok. Ketika mau ngodok, urut sesuai urutan. Duhur qodok dulu, asar qodok dulu, baru maghrib. Kecuali maghribnya mau habis. Kalau maghribnya mau habis, maghribnya didulukan, baru qodok duhur dan asar. Itu kalau tidur. Termasuk lupa nggak ingat karena saking sibuknya muter sana, ngurus ini, ngurus itu, lupa. Loh, belum sholat ya. Loh, sama, saya pengalaman pernah. Biasanya kalau ngaji malam, biasanya habis sholat isya. Loh, itu karena perjalanan jauh, saya berangkatnya habis maghrib. Perjalanan nyampe nya jam 7:30, nyampe 7:30 saya langsung ceramah. Pulang nyampe rumah jam 10:30, langsung tidur. Baru ingat besoknya waktu sholat duhur, kayaknya belum sholat isya. Gak dosa itu, tapi ketika ingat langsung diqodok. Termasuk juga ketika haid, lah kok lupa, ya, wudhu, ya, sholat, zikir, baca Quran, apakah dosa? Tidak berdosa, gitu. Tapi kalau disengaja wudhu dalam keadaan haid, haram. Gak boleh wudhu. Loh Ustaz, saya punya istiqomah, saya istiqomah setiap mau tidur wudhu. Apakah boleh saya haid berwudhu? Dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Kalau memang mau cuci muka gaya wudhu. Orang yang sudah istiqomah, meskipun dia tidak melakukan karena uzur, tetap dapat pahala. Orang sakit, biasanya dia jamaah terus karena sakit dia tidak bisa berjamaah, dia dapat pahala jamaah. Ya, dia menjaga wudhu sebelum tidur, tapi karena dia haid, dia tidak wudhu, cuma cuci muka, dia dapat pahala wudhu sebelum tidur. Kenapa? Karena keistiqomahan yang dilakukan sebelumnya. Gitu, Bu, ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Tumben ya. Ada lagi, alhamdulillah. Monggo. Sudah mandi gitu ya, padahal sudah berhenti, sudah mandi, terus kemudian ke kamar mandi, loh kok ngeflek lagi gitu ya, tidak tahu keadaannya. Jadi kalau posisi kita tidak tahu itu aman ya. Termasuk ketika kita sholat, kok di baju kita nggak tahu ada najisnya, sampai pulang, sampai dicuci, kita nggak tahu. Padahal kalau kita sholat kan harus suci dari najis. Nah, maka itu tetap sah sholatnya. Termasuk ketika kita nggak tahu, loh kok ternyata haidnya belum selesai, kadung mandi, kadung sholat, apakah berdosa? Juga tidak berdosa. Tapi ya harus dipelajari hitung-hitungannya. Kadang-kadang ada darah istihadhah. Darah istihadhah itu darah penyakit. Jadi kalau wanita itu sudah punya darah kebiasaan, setiap bulannya punya kebiasaan 7 hari. Lah kok bablas? Di bulan ini 8 hari, 9 hari, maka di hari-hari 8, 9 itu dianggap istihadhah. Gak nunggu sampai 15, enggak. Kalau sudah punya darah kebiasaan, yang dijadikan patokan itu darah kebiasaan. Makanya dilihat dia itu bablasnya apa memang masih di hari ke-7
atau di hari ke-8 kok masih keluar. Nah, itu harus tahu juga karena ada hitung-hitungannya. Gitu Pak kan? Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, monggo. Ini malah ada yang nanya, Ustadz mau nanya, mengapa Al-Fatihah itu jadi rukun sholat? Kenapa kok nggak ayat-ayat yang lain? Mohon penjelasannya. Kok nggak Al-Ikhlas saya Ustadz gitu ya? Lah kita sholat itu kan manut Rasulullah. Wong Rasulullah yang mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya sudah, Rasulullah ngadep kiblat, ya kita ngadep kiblat. Rasulullah takbir, ya kita takbir. Rasulullah ngajarkan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Fatihah. Ya sudah, kita manut, sami'na wa ata'na, gak usah ngeyel, gak usah nawar. Ya. Kenapa kok kalau wudu yang dibasuh, kenapa kok gak pantatnya Ustaz? Kan sing kentut pantatnya Ustaz, kok malah wajah? Kadang-kadang ada yang nanya. Ada yang nanya, iseng. Ustaz, kalau misalkan kita punya wudu terus kita buang angin, batal atau tidak? Ya batal. Loh kenapa? Kok yang dibasuh ketika kita wudhu lagi malah wajah, tangan, kepala, kaki? Kok nggak pantatnya aja Ustaz? Oh no. Ya tak jawab. Ya Pak, kalau kamu kentut buang angin, sing malu wajahmu apa pantatmu? Tak bilang gitu. Ya wajah saya Ustaz. Ya wajahmu itu sing diusap, sing malu itu. Oh no. Dijawabnya ya diawur juga, wong pertanyaannya ngawur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu. Jadi wis manut sami'na wa ata'na. Ya, kenapa Al-Fatihah itu ummul Quran, induknya Al-Quran. Kalau kita baca Fatihah karena induknya ya, apa namanya? Poin-poinnya ada di Al-Fatihah semuanya, wis insyaallah masuk. Kalau baca ayat yang lain kan bukan induknya Al-Quran, ya. Jadi ibaratnya kalau Al-Fatihah itu kata pengantarnya. Ya, simpulannya pokoknya ada di situ semuanya. Makanya yang dibaca yang simpulannya itu yang sudah mengandung ke yang lainnya. Apa hukumnya seorang makmum yang mendahului imam sampai 3 kali? Jadi mendahului imam itu nggak boleh. Okay? Bahkan ada ancamannya. Orang yang mendahului imam itu nanti wajahnya akan menyerupai himar. Himar itu adalah keledai. Namanya imam ya kita ikuti, bukan kita yang justru mendahului, termasuk tempat maupun gerakan. Gak boleh. Kalau sampai berturut-turut 3 kali sampai 3 gerakan dilalui, ya batal, wis haram, batal. Intinya membersamai imam pun juga jangan, tapi imam biarkan sampai selesai. Allahu Akbar baru kita ikut. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kadang-kadang kita itu barengi Allahu Akbar, wis gerak juga, betul kan? Allah, wis bangun, wis sampai selesai baru gerak. Gitu caranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo bah, monggo. Jumatan. Karena tempat ya. Tetapi sebetulnya tidak perlu begitu, tidak bisa. Tapi pelaksanaannya kok seperti dan selalu begitu. Kita bagaimana? Batal tidak? Itu kalau saya tanya, masjidnya luas atau sempit? Kayak gini, tapi ternyata berdirinya malah mepet-mepet. Ya. Jadi ada perbedaan antara sholat berjamaah bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu semuanya. Kalau bapak-bapak semuanya, ya ketika 2 orang, maka posisinya adalah Jal, kamu berdiri Jal. Pakai apa ini? Mau minta tolong sepuh semuanya ya, sungkan saya. Biasanya kan kalau jamaah saya kan ada yang muda, jadi tak suruh bah. Iki sapa sing mau praktek ini? Masa nyuruh Pak RW lah, sungkan. Sing muda, sing lebih muda dari saya. Ini sukarelawan ya namanya. Nah, kalau cuma berdua, nggih tak jelaskan sak detail-detailnya. Kalau berdua, jangan di belakang di situ. Coba bah, ke belakang bah. Nah, enggak gitu. Tapi tepat di sebelah kanan agak mundur sedikit, ujung jari lurus dengan tumit. Coba.
Ini kalau berdua. Nah, kalau berdua. Kalau ada lagi satu datang, minta tolong lagi nih ya. Kalau saya gak bisa mic-nya, terpaksa Pak RW. Ayo Pak RW, nyuruh sing tuwek gak apa-apa, sesepuh iki belajar bagi. Mau nyuruh yang lebih sepuh ya sungkan saya. Pak RW yang jadi korban. Pak RW ketika datang bukan nyolek loh. Kalau dalam mazhab Syafi'i biasanya kan ada langsung nyolek. Enggak gitu kalau mazhab Syafi'i. Ya biarkan mereka yang mempraktekkan seperti ini, bukan mazhab Syafi'i, bukan, mungkin mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak nyolek, tapi berdiri dulu di sebelah kirinya. Posisi sendekap rijal sama makmum yang berdiri, Pak RW langsung takbir. Iki penting iki, harusnya direkam ya. Iki penting iki. Ulang lah ya. Saya tak rekam bah, tak pegangi. Iki penting iki loh penting. Oke. Ini penting. Iki nek nggak direkam ini eman. Oke. Nah ini kelihatan ini. Posisinya di sini. Dari awal loh nanti penting soalnya. Agak mundur bah, agak mundur. Rijal agak mundur Jal. Saya malah nyelempit gak jelas Jal. Terus Jal, biar masuk. Nah, sip. Yang pertama, misalkan rijal sholat sendirian. Iki penting iki, tak masukkan kabeh. Iki sing nonton soalnya 800 orang. Saya termasuk follower. Iya. Makanya nek ngajinya agak unik, mohon dimaafkan. Nah, ini penting. Nah, ini. Lihat itu. Biar ngerti yang nonton 800 orang eman. Oh, sekarang tinggal 668. Oke, pertama rijal sholat sendirian. Nah, takbir Jal. Allahu Akbar. Baru Bapak datang. Maka posisi jangan, kalau berdua langsung posisi ada di sebelah kanan, ujung jari lurus tumitnya. Allahu Akbar. Pak RW datang, bukan di belakang. Coba Pak RW, kalau di belakang biasanya kan gini kan, langsung di belakang terus nyolek, gitu Pak RW ya. Kalau biasanya kayak gitu. Dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Tapi Pak RW di sebelah kirinya rijal dulu, takbir dulu Pak RW. Allahu Akbar, langsung dua-duanya mundur. Satu tutup. Mundur lagi. Satu tutup. Tutup kanan kiri. Lah, betul. Caranya seperti itu. Nah, ketika Bapak datang tidak mencolek dulu baru takbir. Tapi takbir dulu baru mencolek. Tapi kalau seandainya imam ngerti, gak perlu dicolek, ya. Dan kalau mencolek, cukup bahunya disentuh. Jangan terlalu romantis. Pipinya diginikan gak jelas ya. Itu malah membuat husuknya hilang itu. Oke. Jadi kalau cuma berdua, Bapak jawab maju, takbir dulu. Kalau seandainya imamnya, imam ini ngerti ini, wis langsung aja takbir, gak usah dicolek. Kalau kita memperkirakan imamnya ngerti atau yang ikut ngaji, ya, gak usah dicolek. Tapi, ini kayaknya gak pernah ngaji ini ya, gak pernah hadir ngaji subuh ini. Colek, takbir dulu, baru dicolek. Wes, caranya seperti itu. Kalau perempuan, jadi kalau posisinya laki-laki, nah nanti kan sudah lurus seperti itu dan banyak panjang. Kalau perempuan, di samping kanan kiri sebelum mundur tadi posisinya Pak RW di kirinya rijal, Bapak di kanannya rijal. Kalau perempuan seperti ini jamaahnya. Kalau ada lagi di sampingnya, kalau ada lagi di kirinya, terus sampingnya. Itu justru cara berjamaah perempuan. Itu bedanya. Lah terus bagaimana kalau misalkan laki-laki kok kayak gitu? Kurang afdol, tapi kalau ditanya sah atau tidak, tetap sah. Gitu bagi? Oke, monggo duduk. Mohon maaf sudah tak kerjain kafe. Jal bawa lagi Jal. Sing api. Nek nggak dipraktekkan itu ya kurang mantap. Aduh ya Allah, tak balik dulu. Gara-gara dipraktekkan langsung 980 lah yang nonton.
Gak percaya. Sekarang 1000, banyak yang nonton. Oke, ada pertanyaan lagi, monggo. Nah, kan jadi banyak yang nanya, yang ini dulu, yang belum. Monggo, monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Kita anggap ketiduran, anggap saja kita ketiduran, ya. Kita ketiduran jam 9 pagi, bangunnya maghrib lah jam 18. Berarti ada 2 sholat yang terlewat, yaitu zuhur dan asar. Bagaimana cara mengkodoknya? Yang jelas wajib dikodok. Cara mengkodoknya apakah nunggu besok zuhur terus yang asar nunggu asar? Tidak, kita belum tentu loh nyampe umur kita ke zuhur besok sama asar besoknya. Cara mengkodoknya tidak harus zuhur dikodok di waktu zuhur, asar dikodok di waktu asar. Waktunya bebas, bahkan di waktu yang dilarang boleh mengkodok. Habis subuh, habis asar kan nggak boleh sholat. Kalau mengkodok boleh. Yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak, sholat hajat, sholat tasbih, itu yang nggak boleh. Ya, kalau kodok meskipun setelah subuh, meskipun setelah asar boleh. Maka ketika kita bangun jam 18 misalkan, langsung saja. Yang didahulukan afdolnya tetap urutan, zuhur dulu, asar, kemudian lanjut maghrib. Itu dilihat dulu. Tidak boleh dikurangi, rokaatnya tetap, ya. Wis ngodok dikurangi, ya. Jadi 2 misalkan, nggak boleh. Zuhur 4, asar ya 4, maghribnya 3. Tapi lihat waktu, masih jam 18, isaknya masih lama, betul? Tapi kalau isaknya kurang 5 menit, ya maghribnya dulu, biar gak jadi kodok juga. Maghribnya diselesaikan, baru kodok. Nah, bisa difahami? Monggo, monggo Pak, silakan. Oh ya, ya paham. Oke, ya. Ya. Wudu. Wudu membasuh 7 kali, ya. Oke. Ke masjid. Ya. Lumayan banyak pertanyaannya, ya. Yang pertama, sholat berjamaah. Imam shaf 1 sudah penuh, betul? Sret, penuh, full. Ada orang datang 1, sret. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang sholat sendirian gak ada temennya, itu sah sholatnya, tapi tidak dapat fadilah berjamaah. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i dianjurkan ngajak teman. Kalau misalkan kita ngelihat, ya, kita mau masuk, ya, kok ada 1 orang mau sendirian, kita temani. Tapi kalau posisi sudah sholat semuanya, orang ini kemudian
Di sini nyolek satu orang, dan orang yang dicolek gak boleh nolak, ya, temennya aja mundur, posisinya di tengah sini, kemudian takbir dulu, Allahu Akbar, sentuh yang di depannya, pastikan yang disentuh saya ngerti. Oh nggak pernah ngaji disentuh, malah gini, sholat kok nyentuh-nyentuh, malah batal ngono iku. Oh Pak RW ngaji tak sentuh. Nah, oh iki sing ngaji sing ngendi ini, oh iki ngaji ini. Takbir Allahu Akbar, sentuh, mundur langsung, ya, disentuh mundur langsung bergeser, set seret seret, yang kosong pojok sana. Bisa dipahami, bisa dibayangkan, ketika ada yang datang ngisi baru yang pojok sana, baru dapat fadilah berjamaah. Yang kedua, wudhu sampai 7 kali justru hukumnya makruh. Nanti akan ada pembahasan dalam kitab-kitab fikih. Wudhu maksimal basuhan adalah 3, minimal 1, maksimal sunnahnya adalah 3. Lebih dari 3 dianggap berlebih-lebihan dan hukumnya makruh. Dalilnya nanti, ya, nanti akan ada, ya. Membasuh sampai lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, itu hukumnya justru makruh, bukan afdol. Ya bisa jadi ya salah dengar atau salah memahami, ya. Mungkin yang dimaksud tawaf dianggap wudhu malah, ya. Kalau tawaf 7 kali, nanti bisa dicek lagi. Kalau memang ada yang kayak gitu, wah itu harus dimintai dalil. Mau siapapun yang ngomong, mau kiai, mau ustadz, loh dalilnya mana? Kok bisa wudhu sampai 7 kali basuhannya itu? Dalilnya mana? Harus dimintai dalil. Kalau agak unik, kalau memang ada dalilnya berarti oke. Kalau nggak ada, nggak bisa diamalkan. Ya, tapi kalau dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i maksimal 3, kalau lebih hukumnya makruh. Yang ketiga, karena kebiasaan mungkin hujan sehingga macet gitu bagi. Akhirnya nyampainya isya, maghrib gak sholat. Betul. Maghrib bisa berhenti atau tidak posisinya? Di jalan tol misalkan naik mobil. Di jalan tol naik mobil boleh, tapi dia itu harus sholat, namanya sholat lihurmatil wakti, sholat menghormat waktu. Misalkan di tol, kalau di tol wis macet gak iso itu, ya kan? Apalagi banjir, apalagi di depan ada kecelakaan, sudah itu, ya, mau sholat di samping yang nggak ada apa, kadang-kadang cuma sawah, ya sudah, sholatnya posisinya di mobil, ngadepnya sesuai dengan arah mobil, tapi niatnya hormat waktu, ya. Selama masuk waktu maghrib misalkan, hormat waktu saja. Kenapa kok sholatnya sholat hormat waktu? Karena kita tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat menghadap kiblat tidak bisa terpenuhi, rukun berdiri tidak bisa terpenuhi, syarat berwuduknya tidak bisa terpenuhi. Maka karena kita tidak bisa memenuhi syarat dan rukun, sholatnya namanya sholat hormat waktu. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin li hurmatil wakti lillahi ta'ala. Saya sholat fardol maghrib 3 rakaat, gak ngadep kiblat, ya, karena kan bisa belok nanti, ya kan. Hormat waktu karena Allah, sambil nyetir Allahu Akbar. Ruku kode saja, ruku ke bawah, sujud ke bawah, ya mati, ya. Nyetir mobil, termasuk ketika kita macet naik bis, berdiri waktu maghrib sudah mau habis, bukan berarti wes nanti tak kodok saja, enggak. Kalau dalam mazhab Syafi'i sholat semampunya. Kita dalam keadaan berdiri wes gak bisa wudu, Ustaz, gak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyampe, nah ketika nyampe kan sudah bisa memenuhi syarat, bisa rukun, bisa langsung wudu, kemudian kodok, nilai apa, niatnya kodok maghribnya dulu baru isya. Jadi bukan pas lepas tangan, enggak, tapi ada sholat namanya sholat hormat waktu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi? Monggo, silakan Ibu. Salat sendiri. Apakah otomatis jadi imam atau gimana caranya gitu ya? Ya. Lagi sholat sendiri tiba-tiba ada yang menyolek. Jadi ketika kita ada yang nyolek,
ya kita langsung dalam hati kita, saya sekarang jadi imam, saya sekarang jadi imam. Kalau kita tidak niat seperti itu, sholatnya tetap sah, tapi tetap dapat pahala 1. Ya, kalau misalkan kita tidak mengganti, harus ganti biar dapat pahala jamaah juga. Ada yang nyolek langsung, oh ada yang makmum ini, saya sekarang jadi imam, Allahu Akbar. Yang awalnya gak keras jadi keras, Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk ketika kita lagi sholat sunnah, kok ada yang nyolek, biarkan mereka ikut. Tapi kalau kita lagi sholat sunnah ba'diyah misalkan, tiba-tiba datang nyolek, ya gak usah dikeraskan, ya gak usah niat imam, karena kita sholat qobliyah atau ba'diyah. Tapi kalau lagi sholat wajib, langsung berubah jadi imam, saya sekarang menjadi imam. Jadi kalau ada yang nyolek harus ngerti, kalau itu artinya adalah ada yang mau bermakmum. Ada teman saya, ya, sholat dia berdua, terus kemudian ada datang satu lagi narik gini, ya, disentuh, maksudnya ditarik mundur, lah malah noleh, weh imamnya iki loh kan repot itu, batal malah. Padahal maksudnya disentuh itu maksudnya dia mundur, lah malah noleh, imamnya iki loh malah ngono. Itu kenapa? Ya karena ketika dia ibadah tidak disertai ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo Pak RW. Ya, wajib diqodho. Ketika sudah sampai rumah, bisa memenuhi syarat dan rukun, bisa wudhu sempurna, bisa ngadep kiblat, qodho, dan itu tidak dosa. Ya, kenapa? Minimal sudah absen, sudah ada absen. Ya Allah, saya gak mampu ini melakukan syarat rukunnya, saya absen dulu ya. Nah, ini DP. Nanti kalau sudah nyampe tak lunasi. Itu. Termasuk di pesawat itu, di pesawat, ya. Qodho, ya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau yang di pesawat itu dianggap hormat waktu. Memang ada yang nggak ngulang, ya. Mereka nggak mengamalkan mazhab Syafi'i. Termasuk waktu kemarin umroh, selama di pesawat saya niatnya sholat hormat waktu. Kenapa? Saya nggak bisa memenuhi syarat dan rukun. Wudhu airnya sedikit, disuruh tayamum, tayamum pun gak memenuhi. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tayamum harus ada tanah yang berdebu, gak memenuhi kalau nempel tembok. Tapi kita hargai mereka, seperti teman-teman Muhammadiyah yang mengatakan sah nempel tembok. Tapi kan saya gak berpandangan seperti itu. Jadi saya mau tayamum ya gak memenuhi, mau wudhu airnya ya sedikit, mau berdiri pesawatnya bisa-bisa muter balik gitu kan, mau apalagi rukuk sujud juga tidak terpenuhi, maka selama di situ kan kurang lebih 10 jamannya, ya bisa 2 sholat. Akhirnya nyampe di Madinah, ya saya qodho, karena saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Niatnya itu hormat waktu. Dan pernah saya bahas, apa pernah di sini atau enggak saya lupa, bahwa Nabi itu memang pernah sholat di kendaraan, tapi yang Nabi sholatkan itu adalah sholat sunnah. Adapun sholat wajib, Nabi itu pasti turun kemudian menghadap kiblat baru sholat ketika sholat wajib. Nanti akan ada pembahasannya, ya. Jadi cuplikan dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Lanjut. Yang haram bagi yang nggak punya wudhu sudah ada 4. Haram bagi yang sedang junub ada 6. Nah sekarang ada tambahan lagi bagi yang haid, lebih banyak lagi. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya. Bagi perempuan yang sedang haid haram melakukan 10 hal, lebih banyak. Berarti nambah 4 ya dari orang junub itu. Kalau dari orang haid nambah 6. Apa saja yang haram bagi orang haid? 1, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. Yang kelima, berdiam di masjid, gak boleh kalau haid. Yang keenam, baca Al-Quran, gak boleh. Yang ketujuh, berpuasa juga gak boleh. Yang kedelapan, cerai.
nggak boleh, haram hukumnya. Yang kesembilan, berjalan di masjid jika takut mengotori, nggak boleh jalan di masjid. Yang kesepuluh, bercumbu di sekitar daerah antara pusar dan lutut, ya, berjima dalam keadaan haid nggak boleh. Berbeda kalau misalkan dalam keadaan istihadhah. Kalau istihadhah itu bukan haid, cuma darah penyakit, dia keluar darah tapi bukan masa haid, itu boleh berhubungan, tapi siap-siap jadi disausi nanti ya. Ya kalau bisa ya jangan, dalam keadaan istihadhah jangan berhubungan dulu. 10 hal ini diharamkan bagi wanita yang haid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada laki-laki sholat sendiri. Seorang perempuan ingin ikut jamaah sholat dengan laki-laki tersebut, bagaimana cara nyoleknya? Ya apa? Bukan mahram. Ya apa? Bukan nyolek. Ijab kabul dulu berarti ya. Kalau misalkan berjamaah dengan yang bukan mahram, berdua-duaan, hukumnya haram. Jadi nggak boleh berjamaah dengan yang bukan mahram. Misalkan sholat dengan tetangga laki-laki, perempuan nggak boleh justru. Tapi kalau misalkan perempuannya banyak, laki-lakinya satu, boleh. Makanya kalau misalkan cuma berdua-duaan ya sholat sendiri-sendiri saja. Oke, kenapa? Karena kholwat, dan kholwat itu haram, khawatir nanti timbul fitnah. Itu. Mushaf itu apa Ustadz? Wah, iki baru gabung ini. Wes tak jelaskan sampai mulut berbusa baru nanya. Mushaf itu yang tulisannya Arab plus terjemah, itu juga mushaf. Yang beda itu tafsir. Bagaimana junub saat tidak ada, tak baca ya sekalian ya, ini penting juga ini. Bagaimana junub saat tidak ada air Ustadz? Dia dalam keadaan junub, mau mandi besar gak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Jadi wudhu bisa diganti tayamum, termasuk mandi wajib kalau memang gak ada air bisa diganti juga dengan tayamum. Ya tayamum cuma ngusap wajah dan ngusap kepala. Bugil pada waktu wudhu bagaimana hukumnya? Wudhu dalam keadaan telanjang ya berarti ya. Mungkin habis mandi dia langsung wudhu, belum handukan, boleh apa enggak? Ya boleh. Yang nggak boleh itu wudhu sambil telanjang di tempat wudhu umum ini, itu baru nggak boleh. Kalau di kamar mandi rumah sendiri nggak apa-apa, cuma adabnya saja yang kurang. Beda dengan sah tidak, beda. Sahnya tetap sah, cuma adabnya aja kurang. Kalau istihadhah, apakah sudah boleh sholat? Wajib sholat. Istihadhah itu cuma darah penyakit, bukan darah haid, maka wajib sholat. Pak, pertanyaannya banyak ini. Yes, di sini ada pertanyaan? Sudah? Monggo. Apa? Itu kan ada alasnya ya. Itu kan ada plastik gitu ya. Misalnya kita ini lagi negara yang sering itu kita lagi beres-beres di rumah. Kita pindahin ini ke sini gitu. Padahal kita dalam keadaan tidak berwudu. Oh, ya. Ya. Mindah Quran gitu dah. Iya, kita beres-beres dan pindah. Oh ya, kita taruh dari rak sini. Termasuk Quran juga ya ditata gitu kan? Iya. Tidak dalam keadaan punya wudhu lagi nata-nata beres-beres. Kalau nggak sengaja, Quran tidak dosa. Tapi kalau kita tahu, kalau kita mengamalkan mazhab Syafi'i nggak bisa wudhu. Ustadz pakai alas. Kalau mazhab Syafi'i meskipun ini Quran, terus kita pakai ini nggak boleh. Mazhab Syafi'i agak ketat, beda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain itu kalau ada alas yang penting tidak menyentuh secara langsung masih tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau misalkan saya tak pakai mazhab yang lain, nggak masalah. Tapi yang penting nggak menyentuh secara langsung. Tapi kalau kita mau benar-benar istiqomah konsisten dengan mazhab Syafi'i, wah harus pindah Quran, wudhu dulu rek. Nah, ya mazhab Syafi'i ya gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada tak baca ini. Banyak tapi. Sholat apa saja yang diperbolehkan setelah sholat subuh? Jadi tidak semuanya dilarang.
ya melakukan sholat setelah asar dan setelah sholat subuh. Yang dilarang itu adalah sholat sunnah mutlak, nggak ada sebabnya, itu nggak boleh. Contohnya ya sholat sunnah mutlak itu sholat hajat, sholat taubat, itu nggak boleh. Sholat tasbih nggak boleh setelah subuh dan setelah asar. Tapi kalau qadha boleh. Kalau sholat tahiyatul masjid boleh. Kenapa? Sholat tahiyatul masjid termasuk sholat yang ada sebab. Kalau sholat sunnah wudhu boleh. Kenapa? Sholat sunnah wudhu itu adalah sholat yang ada sebab. Maksudnya apa? Sebab saya wudhu maka ada kesunahan sholat. Sebab saya masuk masjid maka ada kesunahan sholat. Maka boleh meskipun dilakukan di waktu yang dilarang. Nah, kesalahan orang-orang itu dikira semuanya dilarang. Soalnya apa? Baca kitabnya tidak sampai tuntas, di stop sampai pertengahan, sehingga salah dalam memahami. Oke. Banyak pertanyaannya. Bagaimana mengganti imam saat imam batal pada posisi sujud? Apakah imam langsung menghilang tanpa ngasih tahu apa-apa? Ya bisa-bisa makmumnya bingung, kok gak ono suara, diintip gak ono imamnya. Jangan gitu. Kalau misalkan kita dalam keadaan berdiri masih oke, kita keluar. Tapi ketika imam mau keluar, pegang hidung, ngasih kode. Makanya makmum yang di belakang itu yang alim, jangan sembarangan. Anak kecil jangan di belakang imam. Pokoknya yang paling faham fikih. Oh, megang hidung, batal berarti ini. Berarti siap-siap untuk maju. Ya, pastikan yang dipegang adalah hidung sendiri, bukan hidung makmum. Itu kurang ajar ya. Terus kalau posisinya sujud, ya dikasih kode. Mas, kalau misalkan takutnya nggak paham, kalau dicolek sudah paham, ya disentuh, mas saya batal, wis minggir. Makmumnya jangan langsung maju, majunya sambil ngeset kepalanya sambil sujud, enggak, tapi duduk dulu, berdiri dulu. Ketika berdiri baru maju pelan-pelan. Yang penting suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah tegak baru gerak ke depan. Gitu. Oke, monggo. Gimana? Pegang hidung. Pegang hidung ketika batal. Imam itu dianjurkan dalam hadis itu untuk ngasih kode dengan memegang hidung. Supaya apa? Supaya ngasih kode dianggap oh sedang mimisan, dia mau keluar, padahal ya buang angin ya. Iya, sambil pegang hidung terus minggir. Kalau makmum yang ngerti, oh dia batal. Dia batal. Ya nggak usah. Kalau misalkan ada tembusan, ini tembus enggak keluar? Enggak, buntu. Yang ini tembus. Nah, kalau tembus, pegang hidung. Kalau makmumnya yang di belakang memang benar-benar dia paham, langsung setelah pegang hidung langsung keluar. Nah, khawatirnya belakangnya itu enggak paham, ya, lirik aja. Ya, langsung keluar. Nah, makmum ketika sudah ditinggal imam langsung maju aja. Jadi idealnya masjid tembus, sehingga imam yang batal bisa wudhu kemudian jadi makmum di belakangnya. Ustadz, ini nggak tembus masalahnya Ustadz, kan musola nggak tembus kan ya, karena saking kecilnya mungkin. Gimana? Ya keluar aja. Termasuk ada masjid yang nggak ada tembusan, keluar aja nggak apa-apa, lewat di depan jamaah juga nggak apa-apa. Jamaah jangan menghalangi, nanti malah ngerjain. Ayo yang di sini, yang sebelah sini, ayo kata Ustadz nggak boleh, nggak bisa. Akhirnya imamnya frustasi, akhirnya duduk-duduk di sini sampai selesai. Itu ya butuh ilmu juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes, cukup. Ada lagi? Makmumnya hanya satu. Oh, wes berdua batal. Ya, ketika batal, ya wes langsung pergi aja. Ya, pegang hidung, pergi. Dia kan posisi sholat sendiri. Kan dia wudhu. Yang datang lagi wudhu itu jadi makmum. Nah, nggak apa-apa, tetap. Seandainya dia nggak datang, malah batal kok malah pulang, ya. dapat pahala jamaah juga, meskipun dia melanjutkannya sendiri. Gitu caranya. Ada lagi? Kok tambah banyak malah ya? Siang malah tambah banyak. Monggo. Waktu kita sholat berjamaah khususnya sholat Jumat, ya kebetulan mungkin kita di sholat yang kita dapat di luar masjid itu juga. Nah, ada beberapa hal kadang-kadang kendala waktu yang
sujud dalam tidak dengar suara dari ini. Kadang-kadang kita ini apa? Telat ya. Tidak memperkirakan itu sudah bangun kita agak bingung kita bakal. Ya. Kadang-kadang mic-nya mungkin mati, ya. Apalagi posisi yang paling belakang. Kan nggak denger, kalau mic mati ya dengernya cuma sebagian aja, depan-depan saja. Kita cukup mengikuti gerakan makmum sebelah kita atau makmum depan kita. Kalau ada suara gredeg-gredeg, oh, lah kok ternyata gredeg-gredeg kucing lewat, ya. Nggak apa-apa, ya. Kalau misalkan nggak tahu, aman, ya. Biarkan yang nengok itu yang lebih dekat ke arah imamnya, ya. Jangan kita yang lebih jauh malah kita yang ngengok-ngengok, yang ngelihat-ngelihat. Kalau masih ada yang masih lebih dekat arahnya ke arah imam, kita tetap berpatokan kepada makmum yang di sebelah kita. Kalau misalkan posisi kita yang paling dekat, yang tapi nggak dengar, paling posisi di luar, tapi kita paling posisinya dekat dengan imam, cuma nggak kedengeran karena sudah terhalang ini, nggak apa-apa. Ya, tapi perkirakan, ya, imamnya baru sujud langsung ngelihat, ya jangan, ya tunggu kita subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Kayaknya wis bangun. Lah kok belum? Sujud mana ya? Jangan bangun ngingoknya dikit. Oh, belum. Kalau iya ya wis langsung duduk. Yang penting badan ini tidak, ya, yang penting bukan ini. Kalau ini batal. Salam itu ketika salam nggak boleh assalamualaikum. Assalamualaikum, batal, ya, cukup kepala assalamualaikum warahmatullah, gitu. Ada lagi pertanyaan terakhir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sholat asar sesudah tidak ada sholat sunnah ba'diyah? Dan juga sebaliknya sholat sunnah maghrib di awal ba'diyah tidak ada. Ya. Kenapa setelah asar nggak ada ba'diyah? Ya sekalian, kenapa setelah subuh juga nggak ada ba'diyah? Ya, kita kan rumusnya itu sabdanya Nabi. Gampangnya itu kita ngikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nabi itu nggak pernah melakukan salat setelah subuh dan setelah asar. Kenapa? Karena itu pada waktu itu tanduknya setan sedang muncul. Makanya Nabi nggak mau sujud, ya, khawatirnya diperkirakan seperti itu gambarannya. Makanya di samping Nabi tidak sholat, ya sudah, alasannya itu ya kita manut sami'na wa ata'na. Kenapa sebelum maghrib nggak ada sholat qobliyah? Katanya siapa? Nggak ada. Sebelum maghrib ada, cuma sunnah ghairu muakkadah. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah Nabi gak pernah ninggal, selalu dilakukan. Seandainya kelewat diqadha. Ada 10 rakaat kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi ada 12 rakaat yang gak pernah ditinggal oleh Nabi. Kalau mazhab Syafi'i 10. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Totalnya 10. Bukan berarti yang nggak disebut lalu nggak sunnah, cuma sunnah ghairu muakkadah. Nabi pernah melakukan, Nabi juga pernah meninggalkan. Termasuk qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah asar, ada sholat sunnahnya. Bukan berarti nggak ada itu, ya. Cuma sunnah ghairu muakkadah. Kalau muakkadah sangat ditekankan sekali. Kalau ghairu muakkadah ya sudah, kadang dikerjakan, kadang tidak. Jadi tetap ada qobliyah. Syukur-syukur kalau lengkap. Qobliyah subuh 2, qobliyah duhur 4. Kita kan 2 biasanya kan, aslinya 4. 4 itu dirinci, 2-nya ghairu muakkadah, 2-nya muakkadah, totalnya 4. Ba'diyah duhurnya 4 juga, 2-nya ghairu muakkadah, 2-nya muakkad. Sebelum asar 4, kita kan cuma 2 biasanya kan. Sebelum maghrib 2, setelah maghrib 2, sebelum isya 2, setelah isya 2. Banyak sholatnya. Habis itu iktikaf, ya, tidur sebentar, sholat tahajud, ya, 300 rakaat.
Habis itu witir 11 rakaat. Insya Allah mati besoknya ya, kebanyakan. Istirahatnya juga dibutuhkan, nggih. Jangan terlalu diforsir ya. Mudah-mudahan manfaat, nggih. Kita lanjut nanti, pembahasan berikutnya adalah tentang bab tayamum. Nggih. Sekarang cukup pembahasannya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.